Perkembangan emosi anak usia remaja. Perkenalkan, nama saya Puspa Jana dengan NIM E1B02410139. Pernahkah Anda merasa bingung atau kewalahan saat menghadapi perubahan emosi pada anak remaja? Tiba-tiba mereka menjadi lebih sensitif, mudah marah, atau menarik diri tanpa alasan yang jelas. Perubahan ini sebenarnya bagian dari proses perkembangan emosi yang wajar di usia remaja. Mari kita berdiskusi bersama-sama memahami apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka dan bagaimana kita sebagai orang dewasa bisa memberikan dukungan yang tepat di masa transisi ini. Atau pernahkah Anda menemui siswa remaja yang tampak murung, mudah tersinggung, atau kehilangan semangat belajar? Mari kita bahas bersama-sama apa yang mungkin mereka alami secara emosional dan bagaimana kita bisa memberikan dukungan di lingkungan sekolah. Mengapa penting memahami emosi remaja? Remaja sering dianggap kemudian, emosian, dan sulit dipahami. Tapi sebenarnya mereka sedang mengalami perkembangan emosional yang sangat penting. Perkembangan emosi anak usia remaja adalah proses perubahan dan pendewasaan dalam cara remaja merasakan, mengekspresikan, dan mengelola emosinya. Pada masa ini, remaja mulai mengalami emosi yang lebih kompleks dan intens karena adanya perubahan hormon, perkembangan otak, serta pengaruh lingkungan sosial seperti teman sebaya dan keluarga. Adapun ciri-cirinya diantaranya yaitu perubahan suasana hati yang cepat atau mood swings. Yang kedua, meningkatnya kesadaran diri sehingga mereka lebih peka terhadap pandangan orang lain. Yang ketiga, pencarian identitas diri yang dimana bisa menimbulkan konflik batin atau kebingungan emosional. Yang keempat, meningkatnya empati yang artinya kemampuan memahami perasaan orang lain. Yang kelima, belajar mengelola stres dan tekanan sosial secara lebih mandiri. Adapun faktor yang mempengaruhi emosi remaja diantaranya yaitu yang pertama hormon, yang kedua lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, maupun teman. Yang ketiga yaitu media sosial dan yang terakhir yaitu tekanan akademik atau harapan orang tua. Bagaimana peran orang tua dan guru? Peran orang tua dan guru dapat dilakukan dengan yang pertama, pentingnya komunikasi terbuka dan tidak menghakimi. Yang kedua, ajarkan mereka cara mengolah emosi seperti teknik relaksasi, journaling, atau olahraga. Yang ketiga, jadi role model dalam mengatur emosi mereka. Maka dengan begitu, perkembangan emosi yang sehat sangat penting karena berpengaruh pada hubungan sosial, prestasi belajar, dan kesehatan mental remaja. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan. Di sini saya mengambil sumber teori dari tokoh perkembangan Erik Erikson. Apa saja sih tahap perkembangan menurut Erik Erikson? Yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, kerajinan versus rasa rendah diri 6-12 tahun. Yang kelima, identitas versus kebingungan 12-18 tahun. Yang keenam, intimasi versus isolasi dewasa muda 18-40 tahun. Yang ketujuh, produktivitas versus stagnasi dewasa tengah 40-65 tahun. Yang kedelapan, integritas diri versus keputusan 65 tahun ke atas. Erik Erikson menyatakan bahwa mengembangkan teori psikososial yang dimana sangat relevan untuk perkembangan emosi remaja. Pada masa remaja, mereka berada pada tahap identitas versus kebingungannya. Pada tahap ini, remaja sedang berusaha mencari siapa diri mereka, dan proses ini seringkali melibatkan kebingungannya mengenai peran sosial dan
identitas pribadi mereka. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan gejolak emosional seperti perasaan bingung, frustasi, atau kecemasan. Namun, jika remaja berhasil melewati tahap ini dengan membangun identitas yang kuat, mereka akan merasa lebih percaya diri dan memiliki kestabilan emosional. Adapun contoh nyata studi kasus Laura atau biasa dipanggil Loli, anak dari Nikita Mirzani. Laura atau biasa dipanggil Loli sempat jadi sorotan karena secara terbuka menyatakan konflik dengan ibunya di media sosial, termasuk keputusan untuk tinggal sendiri di luar negeri dan membatasi hubungannya dengan keluarganya. Konflik antara Loli dan ibunya Nikita Mirzani sudah mulai memanas jauh sebelum kasus hukum mencuat ke publik. Hubungan ibu anak ini sudah beberapa kali menjadi perbincangan netizen karena perselisihan terbuka di media sosial. Loli yang sempat menempuh pendidikan di Inggris diketahui mulai berselisih paham dengan ibunya terkait dengan gaya hidup, kebebasan pribadi, serta urusan percintaan. Nikita sering mengungkapkan kecewaannya terhadap sikap Loli yang dinilai membangkang dan tidak menghormati orang tuanya. Perselisihan makin tajam ketika Loli menjalin hubungan asmara dengan Fadel Bajide. Nikita Mirzani menentang keras hubungan tersebut karena melihat ada potensi penyimpangan atau pengaruh buruk dari pihak laki-laki. Namun, Loli tampaknya tetap mempertahankan hubungannya. Bahkan, ketika mendapat tekanan dari ibunya, situasi ini memunculkan konflik keluarga yang semakin melebar ke ranah publik, terutama setelah Nikita mengambil langkah hukum terhadap Fadel. Puncak konflik terjadi ketika Nikita melaporkan Fadel ke polisi atas dugaan persetubuhan anak dan aborsi ilegal, yang secara tidak langsung turut menyeret Loli ke dalam kasus hukum. Meskipun niat Nikita adalah untuk melindungi anaknya, Loli justru menunjukkan sikap yang berbeda, bahkan sempat membuat pernyataan seolah membela Fadel. Hal ini menambah keretakan hubungan mereka dan membuat publik terpecah. Ada yang mendukung tindakan Nikita sebagai ibu, namun tak sedikit pula yang mengkritik cara ia menangani masalah keluarganya secara terbuka di media. Konflik internal ini mencerminkan perbedaan pandangan ekstrim antara generasi dan ketegangan dalam keluarga selebriti yang terekspos publik. Hingga kini, hubungan antara Loli dan Nikita Mirzani masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Banyak pihak yang berharap keduanya dapat menyelesaikan masalah secara damai dan lebih bijak, tanpa terus membuka aib keluarga ke hadapan publik. Jadi, masalah Laura atau biasa dipanggil Loli termasuk ke dalam teori perkembangan Erik Erikson, khususnya pada tahap identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan. Usia remaja sekitar 12-18 tahun adalah masa di mana seseorang mencari jati diri mereka. Loli sedang berusaha menentukan siapa dirinya, apa yang ia yakini, dan ingin hidup seperti apa, terlepas dari bayang-bayang orang tua, khususnya ibunya yang dominan di media. Keputusannya untuk menjauh, mandiri, bahkan berbicara secara terbuka, menunjukkan dia sedang mengalami krisis identitas, yang merupakan inti dari tahap Erikson ini. Kalau dia berhasil melewati tahap ini dengan dukungan yang tepat, maka hasilnya adalah terbentuknya identitas diri yang kuat. Kalau tidak, bisa jadi muncul kebingungan jati diri atau role confusion. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu perkembangan emosi pada anak usia remaja ditandai oleh perubahan yang cukup signifikan dan kompleks. Pada masa ini, remaja mulai mengalami lonjakan emosi yang lebih intens akibat perubahan hormon dan perkembangan otak yang pesat. Mereka menjadi lebih sensitif, mudah merasa cemas, marah, atau gembira secara tiba-tiba. Selain itu, remaja juga mulai belajar mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang lebih dewasa.
meskipun seringkali masih dipengaruhi oleh tekanan lingkungan sosial dan pencarian jati diri. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membantu remaja mengembangkan kecerdasan emosional yang sehat dan positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hari panas, sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Terima kasih.